Jadi pemuritan yang ideal, yang benar-benar sesuai dengan yang Tuhan mau, ya pemuritan secara gereja. Nggak bisa para church memuridkan. Anak-anak muda yang tadi itu karena relatif itu dan banyak ada trauma, kecewa sama gereja, akhirnya meninggalkan gereja, terus bikin semboyan itu spiritual but not religious, SBNR. Oke. Nah, itu jadi dia tuh sangat spiritual. Jadi kayak Percaya Tuhan gitu, tapi enggak gereja-gerejaan. Oke. Itu masalah. Selamat datang di Calvary Podcast. Halo, selamat datang di Calvary Podcast. Hari ini kita akan berbicara mengenai hal yang menarik, yaitu Gen Z, sosial media, dan kerohanian. Hari ini saya bersama Iwan Setiawan, seorang leader dari I Declare. I Declare apa? Adalah sebuah para church yang bergerak di sosial media, membantu menjawab banyak pertanyaan anak-anak muda, tentunya Gen Z. Apa kabar, Ko Iwan? Saya manggilnya Ko Iwan. Ko Iwan, Ya, kita langsung aja. Bisa perkenalkan diri. Ko Iwan itu bagaimana awal melayani, lalu bagaimana Tuhan bawa ke area sosial media dan anak muda khususnya Gen Z. Ya, oke. Thank you diundang di podcast ini ya. Shalom semuanya. Nama saya Iwan Setiawan. Saya adalah leader di ideclare.id. Teman-teman kalau bisa cek di IG, ada di TikTok, IG dan YouTube. Jadi Bro and Sis bisa follow di sana ya. Lihat di sana apa aja yang dilakukan sama iDeclare. Ya, iDeclare ini sebenarnya gambarannya ya, Bro. Sebuah para church yang bergerak di penjangkauan, penginjilan dan penjangkauan ke anak-anak muda. Tapi kita fokus ke digital ministry. Okay. Dan engage yang terkuat di kita ini adalah di Instagram. Nah, kalau founder dari iDeclare sendiri namanya Martin Wijaya. Jadi aku bukan founder di sini, aku adalah leader. Dipercaya oleh Martin 3 tahun yang lalu untuk menjalankan visi dan misinya dari iDeclare ini. Jadi visi kita untuk menjangkau anak-anak muda melalui sosial media tanpa ada batasan tempat dan waktu. Jadi tembok-tembok yang selama ini mungkin tertutup ini untuk bisa Injil disampaikan, ditembus lewat sosial media. Iya. Tapi dari awal Ko Iwan memang bergerak di bidang sosial media ini atau bagaimana Tuhan membawa Ko Iwan? Ya, kalau dari latar belakang diriku ya, aku sebenarnya sudah di usia yang tidak relevan dengan Gen Z. sosial media. Kalau Gen Z masih relevan karena aku punya 2 anak. Iya. Yang kecil masih generasi alpha dan yang kedua di Gen Z. Jadi kalau dibilang relevan masih relevan secara itu karena secara sehari-hari masih berhubungan dengan mereka. Tapi kalau yang dengan sosial medianya yaitu pada awal masuk itu tidak ada hubungannya dengan diriku gitu loh. Karena aku bukan orang sosial media dan juga dulu latar belakangku juga bukan dari orang yang baik-baik gitu ya. Dan kalau dulu aku sosial media dipakai untuk cari cewek kalau dulu. Untuk nakal-nakal gitu. Jadi tidak ada mikir tentang konten, tentang naratif, tentang copywriting dan lain-lain. Enggak. Cuma lihat scroll-scroll, oh ini menarik ya dideketin kayak gitu untuk hunting seperti itulah. Nah tapi dalam perjalanan ya akhirnya Tuhan panggil aku untuk jadi ini. Dan kalau bahasa teologinya dia memilih aku ya untuk menjalankan misinya Tuhan lewat sosial media ini. Gitu. Jadi kalau latar belakang enggak ada ininya belas. Pelayanan. Nah, kalau pelayanan saya sebenarnya latar belakang dari pendidikannya itu arsitek. Wow. Terus kemudian ada kesempatan sekolah lagi, sekolah teologi. Wow. Nah, tapi dengan proses latar belakang yang perjalanan hidup yang naik turun dan memang pada suatu titik Tuhan menempatkan aku harus mengikuti apa yang Dia siapkan sebenarnya untuk aku, bukannya rencanaku yang terjadi tapi rencananya Tuhan yang terjadi lewat aku gitu. Nah, terus kemudian diperkenalkan dengan Martin waktu itu sebagai desain grafis sebenarnya di dalam iDeclare. Tetapi dalam perjalanannya sekarang akhirnya saya jadi leader dan saya bertanggung jawab juga untuk konten-konten yang ada di iDeclare, termasuk juga copywriting dan lain-lain, termasuk dengan konsep para church ini tadi. Kalau dari pelayanan gereja, ya sebelum dari gereja yang sekarang ini kan aku berjemaah di Gibeon. Itu sebelum di Gibeon ada pengalaman-pengalaman yang sempat sih kalau secara pribadi itu ada luka dan trauma ya. Apalagi ada perpecahan di sana dan lihat akhirnya membawa aku secara pribadi itu
ngalami ada kekecewaan sama gereja. Yang mungkin hampir sama dengan yang dirasakan sama Gen Z sama generasi milenial ya. Banyak yang kecewa dengan leader-leader dan kecewa dengan gereja. Ya. Aku melihat ada sesuatu yang tidak sinkron, tidak relevan gitu antara yang disampaikan di atas mimbar dengan yang sehari-hari tidak sama gitu loh. Kok gini gitu. Akhirnya luka. Ini dalam perjalanan Tuhan izinkan aku belajar tentang paradoks. Dan dengan paradoks yang sekarang diaplikasikan di I Declare, itu buat aku juga akhirnya sayang sama gereja. Iya. Seperti itu. Jadi sekarang sayang sama gereja Sayang gitu. dong. Apalagi sama gereja yang sekarang ini. Oke. Lah, sebelum kita masuk lebih lanjut Ko Iwan, bisa nggak jelaskan mungkin pemirsa nggak tahu nih bedanya. Gen Z itu umur berapa sampai umur berapa? Gen Alpha itu umur berapa sampai umur berapa? Nah, Ko Iwan ini generasi apa gitu? Bisa jelaskan nggak sebelum kita masuk? Ya, jadi kalau teori generasi itu sebenarnya ada beberapa pendapat yang berbeda-beda. Ya. Ada beberapa tokoh-tokoh yang ahli di dalam dunia ini ya, pergenerasian ini. Nah, itu punya pendapat berbeda-beda dan itu ada latar belakang culture atau budaya dari merekanya. Kalau misalkan kebetulan ahli ilmuwannya ini dari Amerika ya dia sorotannya dari culture-nya sana. Kalau dari Eropa ya dari culture-nya Eropa. Nah, tapi kalau secara kasaran paling gampang tuh kita lihat kalau secara usia generasi Z atau Alpha dulu lah ya. Alpha tuh kurang lebih usia antara umur 10 sampai 20 tahun. Oke, kalau Gen Z itu kira-kira sekitar umur 20 sampai 30 tahun. Oh, sekarang ini. Ya. Gen Z 20 sampai 30 tahun. 30 tahun. Terus kalau milenial itu 30 sampai 40 tahun. Nah, aku masih di dalam generasi X di atasnya milenial. Itu 30 sampai 40 tahun. 40 sampai 50 tahun. Oke. Di atas 50 tahun itu masuk baby boomers. Itu kasarnya seperti itu ya. Kasarannya seperti itu. Kalau detailnya ya kita harus ngelihati dulu kita mau berdasarkan siapa yang mau kita ambil teorinya gitu. Seperti itu. Tapi kasarannya seperti itu. Iya. Nah, saya pikir kenapa saya undang Ko Iwan di sini karena ada sebuah istilah gitu bahwa anak-anak Gen Z Indonesia ini main sosial medianya begitu addicted. Oh iya. Sehingga kalau di-compare sama negara anak-anak Jepang atau China, mereka udah mikir apa, anak-anak di Indonesia masih joget-joget gitu. Nah, TikTokan. Jadi gimana nih Ko Iwan? Bagaimana Gen Z itu memandang sosial media saat-saat ini? Lalu bagaimana dia menggunakannya? Lalu apa bedanya? Saya itu milenial. Lalu apa yang membedakannya, Ko Iwan? Iya. Memang setiap generasi ini punya karakteristik dan keunikan sendiri-sendiri. Iya. Nah, kita fokus ke Gen Z ya. Ya. Gen Z ini dia waktu lahir itu sudah sangat lekat dengan dunia digital. Contoh lah, waktu lahir mamanya ngambil HP ini. Welcome my baby born misalkan. Iya. Posting. Jadi dia begitu belum pegang aja sudah sama mamanya sudah diumumin di ini. Jangan-jangan sama orang tuanya malah dibikinkan akun. IG khusus gitu. Dari mengikuti perkembangan dia dari bayi sampai dewasa kan gitu. Ada yang sampai itu. Waktu mereka sudah bisa makan sendiri, mereka makan biasanya yang lihatnya depan apa? Baby Shark, lihat YouTube gitu. Ya, sampai akhirnya jadi generasi Z ini sangat dipengaruhi oleh digital. Bahkan ada istilah kalau di dalam dunia sosiologi itu native digital. Native digital. Wow. Jadi dia sangat-sangat lekat dengan itu. Nah, itu sangat mempengaruhi kehidupannya dia. Nah, ini tadi kan Bro Gayu sempat ngomong ya kalau orang Indonesia ini anak-anak Gen Z ini sangat edik gitu dengan dunia ini TikTok. Nah, faktanya memang enggak cuma edik. Ini yang luar biasa nih dari data survei yang ada. Saya lupa dari mana, cuma yang dikumpulkan dari tahun 2024 kemarin itu dapatkan data bahwa rata-rata anak-anak Gen Z yang scroll di TikTok itu bisa sampai 35 jam. Sehari screen time-nya. Ya, screen time satu hari 24 jam loh bro. Iya. Ini 35 jam screen time-nya. Berarti dia 1,5 hari. Melewati ya sampai begadang mungkin ya. Mungkin dia punya toko lah ya positive thinking-nya. Itu berapa persen Ko Iwan seperti itu? Dominannya justru yang tertinggi sekarang ini TikTok untuk user 35 screen jam. time ya. Kita perhitungan screen time ya. Iya. Yang kedua YouTube.
YouTube kurang lebih ya hampir sama 35 jam. Perbedaannya sama milenial yang generasi di atasnya persis? Milenial ini masih dekat dengan Gen X generasiku untuk mereka. Jadi masih ada semacam racun-racun ya tanda kutip pengaruh-pengaruh yang didapatkan dari Gen X. Kalau Gen X ini kan katanya generasi emas, generasi yang terbaik yang pernah diciptakan Tuhan gitu. Oke ya. Ya. Saya perak berarti ya. Ya, Gen X ini Iya. memang katanya kan dianggap sebagai generasi yang terbaik, itu memberi pengaruh yang bagus karena dia dianggap yang punya semangat dan lain-lain, dan dia akhirnya bisa mengadaptasi kondisi yang ada sekitarnya pada saat sekarang ini. Terkenal lebih resilience, lebih resisten gitu ya dalam tantangan. Nah, milenial karena terpengaruh itu banyak orang-orang yang jadi dia tapi dekat juga dengan dunia digital. Akhirnya muncul banyak teknologi pekerjaan yang kreatif di dunia anak-anak milenial. Contohnya misalkan apa? Ya kayak online shop. Itu lahirnya kan mereka rata-rata adalah foundernya anak-anak dari Facebook juga kan foundernya milenial ya. Lalu apa dampak positif dan negatifnya? Kalau kita ngomong negatif, nggak fair kan kok dalam sosial media, terutama untuk anak-anak Gen Z. Apa dampak positifnya dulu, lalu negatifnya? Kan negatif lebih seru kok kita ngomongin kok. Positifnya gini, kalau Gen Z ini karena dia lekat dengan dunia yang digital, yang warna-warni, dalam artian banyak informasi yang dia dapatkan, akhirnya anaknya jadi kritis. Positifnya jadi kritis. Nah, dia jadi kritis, dia banyak pakai kognitif. Oh, kalau orang tua kayaknya jadi itu negatif kok ya, karena ngelawan terus ya. Ya, boleh juga dia ngomong gitu ya. Ya itu masuk negatif lah ya. ya. Tapi itu positifnya ya, jadi Positifnya kritis. dia jadi kritis. Tidak makan mentah-mentah semua informasi. Selalu mempertanyakan, masa gitu sih gitu. Ingin tahunya lebih. Ya, masa bakpo cuma isi ayam gitu. Oh, oke. Negatifnya? Negatifnya jadi relatif. Semuanya serba relatif. Oke. Salah satunya termasuk tentang Injil, kebenaran yang seharusnya itu sudah solid gitu ya. Itu menjadi relatif semuanya. Akhirnya distorsi yang terjadi. Iya. Tentu saja kalau kita masuk kepada I Declare sendiri ya kok ya. Ya. Saya pribadi sangat terberkati dengan adanya I Declare. Bagaimana ada konten-konten bukan tepi jurang ya, yang bold gitu, yang berani membahas banyak hal yang mungkin dihindari oleh akun kerohanian atau apapun itu yang disebut. Ya, gini, ini perlu dijelasin juga ya tentang perbedaan akun rohani dengan para church ya. Ya. Kalau akun rohani itu endingnya biasanya cuma ke follower atau bikin komunitas untuk baca Alkitab bareng atau seperti apa. Nah, kalau di dalam para church itu enggak cuma sekedar kita posting konten, tetapi selain konten kita juga memikirkan value-nya apa, kemudian engage-nya itu apa, terus kemudian goal-nya adalah pemuritan. Jadi I Declare ini juga tujuannya target selain menjangkau, dia memuridkan. Oke, jadi ada yang responnya ini siapa? ya. Yang dijangkau ini adalah anak-anak muda. Yang pasti karena kan kita sasar karena yang natif digital ini tadi adalah anak-anak muda, ya, Gen Z, milenial, alpha juga masih di situ. Itu kita jangkau dan itu memang demografi usia yang ada di dalam followernya I Declare, dominannya adalah 3 itu. Nah kemudian yang kedua mereka yang anak-anak muda yang tadi itu karena relatif itu dan banyak ada trauma, kecewa sama gereja, akhirnya meninggalkan gereja, terus bikin semboyan itu spiritual but not religious, SBNR. Nah, itu jadi dia tuh sangat spiritual. Jadi kayak percaya Tuhan gitu, tapi enggak gereja-gerejaan gitu. Itu masalah apa sih? Yang penting aku bertuhan gitu. Iya. Enggak harus aku terafiliasi. Tergabung dalam suatu. Kalau kita lebih dalam lagi kok, ada nggak case-case yang dijumpai sama I Declare kode khususnya yang mana ada hubungan langsung dengan penggunaan sosial media yang tidak bertanggung jawab? Ada nggak case-case-nya? Banyak banget. Contoh misalkan gini, yang paling sering ya, anak-anak muda ini kan kalau sudah masuk di dalam masa-masa pacaran, terus mereka itu akhirnya
sekarang ini cari jodohnya karena dekat dengan digital kan akhirnya ketemunya juga di area digital. Banyaknya seperti itu. Iya. Muncul yang namanya aplikasi untuk cari jodoh atau apa ya. Iya. Ya itu seperti itu, akhirnya dapat seperti itu tanpa tahu latar belakang dan lain-lain. Pokoknya dia melihat kriterianya ini cocok gitu ya. Nah, ini tipe gue banget gitu. Akhirnya ya udah deket-deketan, akhirnya bisa deket, terus sudah langsung percaya. Nah biasanya kalau ketemu dengan para eksploitasi gitu ya, para predator atau seperti apa gitu, itu enggak cuma sekedar pacaran akhirnya. Larinya arahnya bisa ke FWB, atau bisa juga misalkan video call, seks dan lain-lain seperti itu. Nah, mungkin kalau dari sudah pakai rasa yang dominan, logika kan diabaikan. Iya. Nah, dari situ kemudian nanti berkembangannya adalah pada saat mereka break up. Oh. Itu yang jadi masalah. Iya. Nah, pihak yang dieksploitasi itu akhirnya lebih dieksploitasi lagi. Tidak cuma sekedar tubuhnya saja, tetapi dia sudah dimanipulasi secara materi. Kalau lu ndak ngasihin gua duit, video lu gua sebarin misalkan. Oh wow. Itu banyak yang curhat ke Ediklar seperti itu. Nah kita ada rekanan-rekanan dengan lembaga-lembaga hukum yang memang bisa menangani hal-hal seperti itu. Jadi kalau memang ada yang mau dibantu ya bisa di MK Ediklar. Nanti kita kenalkan dengan yang beliau-beliau yang memang punya kapasitas untuk membantu di area ini. Iya. Oh jadi kenapa saya tanya seperti ini kok? Bahwa untuk pemirsa ketahui bahwa bahayanya itu real mengenai sosial media. Bagi orang tua yang mendengar harus lebih diperhatikan nih. Jadi ini bukan hal yang sekedar ecek-ecek atau apa, tapi ini adalah sesuatu yang real, yang mana akan terjadi kerugian besar buat anak bapak ibu dan juga bagi generasi muda. Ini adalah sesuatu yang concern yang sangat penting untuk kita coba renungkan kembali dalam kita menggunakan sosial media. Nah, menyambung sama yang tadi kok. Jadi kalau ada pendengar mungkin yang mengalami kesulitan kehidupan dalam arti ada struggle dalam hidup yang berkaitan dengan penggunaan sosial media, bisa DM Ediklar ya? Bisa. Jadi bisa DM, cuma Ediklar bukannya juru selamat ya. Jadi tidak semuanya bisa diselesaikan. Iya. Ada beberapa isu-isu yang memang harus melibatkan orang lain. Nah itu kalau memang Ediklar kebetulan punya rekanan di area sana, kita akan koneksikan. Jadi di dalam Ediklar itu DM-nya ini bisa digunakan, dimaksimalkan. Di sana ada konselor-konselor yang profesional, jadi bersertifikasi. Jadi benar-benar konselor ya. Terus kami juga punya afiliasi dengan orang-orang yang punya kapasitas sebagai psikolog, benar-benar psikolog, dan kemudian psikiater, medis untuk membantu kalau memang diperlukan di luar secara online, jadi secara onsite diperlukan seperti itu. Oke. Oh jadi Ediklar tidak hanya ngepost konten, tapi Ediklar juga mencoba membantu ya. Betul. Di luar dunia digital. Ya, jadi kita berusaha menjadi seperti jembatan. Jadi menyuarakan tentang Injil. Kemudian menjadi jembatan mereka yang terjangkau untuk yang mereka mau tergabung kembali dengan gereja, kita koneksikan ke gereja nih. Sesuai domisilinya mereka, atau memang ada tempat-tempat terpencil yang belum ada gerejanya, atau belum gereja itu belum berafiliasi dengan Ediklar, ada komunitas-komunitas online yang bisa bantu. Tapi semua di bawah under gereja. Jadi pemuritannya di sana, terus kemudian ada isu-isu khusus yang perlu ditanganin yang di luar kapasitas gereja. Kita ada kerjasama dengan para church atau organisasi yang lain yang sesuai kebutuhan. Jadi Ediklar justru menggandeng gereja ya, bergandengan tangan untuk bisa menyelesaikan. Karena kita para church itu kalau ilustrasinya Timothy Keller tuh ngasih gambaran seperti scaffolding kalau dia gambar. Suatu bangunan itu scaffolding tidak bisa jadi structure. Iya. Jadi yang jadi strukturnya adalah gerejanya ini. Gitu. Kita cuma membantu saja. Jadi pemuritan yang ideal, yang benar-benar sesuai dengan yang Tuhan mau, ya pemuritan secara gereja. Tidak bisa para church memuridkan. Kalau untuk area mental health bagaimana, Bu? Mental health kita concern ke sana karena anak-anak muda ini Gen Z, milenial Alpha ya. Alpha ini anak saya yang kecil pun sudah ngerti kata-kata stres, depresi,
overthinking, anxiety, dia sudah tahu tentang itu. Meskipun mungkin taunya cuma sekedar seperti anak-anak ya, masih kelas 6 SD. Jadi tapi mereka sudah mengenal kata-kata itu gitu loh. Jadi terus kemudian ghosting, terus kemudian tentang bahasa-bahasa mental health lah. Jadi sangat-sangat lekat dengan anak-anak Gen Z. Banyak dijumpai di iDeclare juga kasus-kasusnya. Dan saya pribadi juga concern ke dunia itu. Jadi karena saya pribadi juga ada sempat mengalami isu di mental health juga untuk. Jadi saya waktu itu concern ke belajar tentang mental health itu karena untuk nolong saya sendiri. Oh wow. Supaya enggak bunuh diri. Waktu itu sempat ada perasaan seperti itu. Itu jadi ada perasaan itu, akhirnya dari situ justru sekarang terpakai di dalam iDeclare. Kalau teman-teman perhatikan di iDeclare, terakhir-terakhir ini kita banyak angkanya tentang mental health. Tetapi kita tariknya ke dalam Gospel Center. Oke.